Namun, ada begitu banyak rahasia dalam dirimu. Pertama, ada api aneh, lalu metode rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat, dan api yang tak biasa itu. Ketertarikanku padamu semakin besar. Meskipun pria berbaju hitam itu sedikit terkejut, kekuatan antara Dodi dan yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh peningkatan metode rahasia kecil itu, dan kekuatan eksternal tetaplah kekuatan eksternal. Namun, metode rahasia itu adalah kekuatan eksternal, dan tidak setingkat dengan kekuatan yang sesungguhnya. Sekarang saya akan menunjukkan perbedaan kekuatan yang sesungguhnya. Segala yang kau andalkan pada akhirnya akan rentan terhadap kekuatan asli, jadi biarkan aku menghancurkan ketergantunganmu. Pria berbaju hitam itu menatap Xiao Yan dengan jijik. Omong kosong, kata Xiao Yan kepada pria berbaju hitam itu. Karena pria berbaju hitam di depannya adalah pembunuh keluargamu, tidak bisa membiarkannya pergi. Semangat bertarung yang sangat tirani terus terpancar dari diri lelaki berpakaian hitam itu, dan kekuatan yang sangat besar itu samar-samar berubah menjadi seekor naga yang melayang di atas lelaki berpakaian hitam itu, sambil terus meraung. King Yuan dan Yueru merasakan fluktuasi mengerikan dari naga energi itu. Xiao Yan diam-diam membentuk sesuatu di telapak tangannya, dan diam-diam menatap pria berpakaian hitam di depannya. Xiao Yan, kalau tidak berhasil, kita mundur dulu. Yueru tahu betul perbedaan kekuatan Dodi. Kata-kata Yueru bukan hanya untuk Xiao Yan yang akan menyelamatkan nyawa ayahnya, tapi yang lebih penting, dia peduli padanya. Semua masalah disebabkan oleh diriku sendiri. Karena aku sudah bertemu dengannya, aku akan menyelesaikannya untuknya. Lagi pula, kalau kau tidak main-main dengan mereka, cepat atau lambat mereka akan datang kepadamu. Xiao Yan sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Yueru dan berkata, jiwa seorang alkemis tingkat tinggi sungguh lesat. Cita rasa keluargamu beberapa hari yang lalu sungguh tak terlupakan, tapi aku yakin kau akan lebih lesat lagi. Pria berbaju hitam itu menatap Xiao Yan dengan rakus. Kamu pembunuh keluargamu, kan? Xiao Yan pun langsung bertanya, dan juga sudah tahu jawabannya. Lagi pula, kalian semua akan mati, jadi bagaimana kalau kalian tahu? Keluargamu punya sesuatu yang seharusnya tidak disentuh, jadi memang pantas mendapatkannya. Pria berbaju hitam itu jelas mengira kemenangan ada di tangannya, dan ia mengatakannya kepada Xiao Yan dan yang lainnya seolah-olah pemenang sedang berbicara dengan yang kalah. Memangnya itu sesuatu yang tidak seharusnya. Aku penasaran sekali dengan hal yang kau katakan, kenapa tidak kau berikan saja padaku? Kata Xiao Yan, hehehe, kamu ini tidak bisa melindungi diri sendiri dan masih saja berpikir begitu. Pria berbaju hitam itu mengejek dengan nada meremehkan. Kurasa kamulah yang tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Boneka iblis, ayo, boneka yang sebanding dengan Dou di bintang 2. Kau benar-benar penuh harta karun. Sebelum pria berbaju hitam itu selesai berbicara, boneka iblis itu menyerangnya dengan tinju. Bum bum bum, tinju pria berbaju hitam dan tinju boneka iblis saling berhadapan. Satu pukulan berhasil. Lelaki berpakaian hitam itu jelas mundur beberapa langkah karena kekuatan tinjunya sebelum menstabilkan sosoknya, sementara pupil mata abu-abu dan tubuh boneka yang tidak berfluktuasi sedikit pun memperlihatkan postur hendak meninju. Jelas, setelah pembaptisan pil petir 9 warna, meskipun belum sepenuhnya berevolusi ke tingkat boneka iblis yang tertinggi, kekuatan fisik boneka iblis saat ini sama sekali tidak lemah. Meskipun ini tidak menutup kemungkinan bahwa orang berpakaian hitam di depannya tidak menggunakan kekuatan penuh. Mana mungkin, boneka ini agak aneh. Pria berbaju hitam itu tak menyangka boneka yang setara dengan Dou di bintang 2 bisa sekuat itu. Ternyata boneka ini diselimuti kekuatan guntur. Pukulan yang tampaknya sederhana itu, nyatanya, seluruh kepalan tangan diselimuti kekuatan guntur, menyerang dengan kekuatan guntur. Pantas saja dia bisa mundur beberapa langkah untuk menstabilkan langkahnya. Meskipun boneka iblis unggul di awal, setelah pria berbaju hitam waspada, boneka iblis juga dirugikan melawan kekuatan penuh Dou di bintang 3 milik pria berbaju hitam. Xiao Yan tak kuasa menahan perasaan sedikit tertekan ketika melihat banyaknya lubang yang telah ditembus. Pertarungan antara boneka dan pria berbaju hitam terus berlanjut. Melihat boneka yang hampir kalah, Yueru dan King Yuan juga menggigit bibir, karena mereka berdua tahu bahwa setelah boneka dikalahkan, Xiao Yan akan menyusul. Huang Quan, Xiao Yan akhirnya berhasil menggabungkan teratai api. Sebuah teratai halus yang tergantung di telapak tangan Xiao Yan memancarkan kekuatan yang mengerikan.
Tepat ketika pria berbaju hitam itu merasa puas, Xiao Yan menyelesaikan penggabungan teratai api, tetapi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan, karena Xiao Yan juga tahu bahwa pria kuat seperti pria berbaju hitam itu akan merasakan kekuatan penghancur di hadapannya, dia akan segera pergi. Setelah serangan jiwa berhasil, menyebabkan pria berbaju hitam itu terhenti sementara, itulah saat terbaik untuk menyerang dengan teratai api. Lagi pula, Xiao Yan yakin hanya dengan begitulah pemenangnya akan ditentukan dengan satu serangan. Huang Kuantian datang dengan tenang saat pria berbaju hitam itu dengan bangga berhadapan dengan boneka iblis. Pria berpakaian hitam itu memuntahkan seteguk darah, namun dia tidak terhenti. Sialan, apa aku gagal? Gumam Xiao Yan sambil menatap pria berbaju hitam itu. Uhuk, kekuatan jiwanya sungguh dahsyat. Syukurlah, aku sudah menyiapkan sesuatu saat berhadapan dengan kalian para alkemis, hanya untuk mencegah jiwa kalian menyerang. Satu-satunya cincin di jari pria berbaju hitam itu rusak. Jelas, sebagian besar serangan jiwa Xiao Yan ditangkis oleh kekuatan di dalam cincin yang menahan serangan jiwa, jadi tidak terlalu melukai pria berbaju hitam itu. Apakah kamu tidak berdaya? Kalau begitu, matilah. Pria berbaju hitam itu meraung keras. Naga yang bercokol di atas kepalanya juga mengeras saat ini, dan meraung ke arah Xiao Yan. Naga meraung ke arah Xiao Yan dari atas kepalanya, dan udara dipenuhi suara angin yang pecah. Kekuatan naga ini membuat Xiao Yan mati rasa di kulit kepalanya. Melihat ini, Xiao Yan pun memutar teratai api. Perlahan mengangkatnya, bertemu naga itu, dan pergilah. Entah kenapa, pria berbaju hitam itu tiba-tiba berteriak. Xiao Yan tahu betul bahwa ini jelas merupakan gejala serangan jiwa. Ternyata di saat kritis ini, King Yuan berusaha keras membangkitkan kekuatannya sendiri, dan cahaya putih terpancar darinya untuk menyerang pria berbaju hitam itu. Serangan jiwa yang baru saja dilancarkan King Yuan bahkan lebih kuat dari Huang Quan milik Xiao Yan. Rahasia apa yang dimiliki King Yuan ini? Meskipun Xiao Yan bingung saat itu, krisisnya belum terselesaikan saat ini, dan ia tidak bisa melewatkan kesempatan singkat ini. Ia mengangkat teratai api di tangannya dan melemparkannya ke arah pria berpakaian hitam. Karena pria berpakaian hitam itu diserang oleh serangan jiwa King Yuan dan tidak bisa bergerak sementara, naga mengerikan yang baru saja dipadatkannya juga lenyap dalam sekejap. Bom, teratai api langsung menyerang pria berbaju hitam itu. Kekuatan penghancur yang mengerikan menghancurkan pria berbaju hitam, dan Xiao Yi memancarkan perisai pelindung yang sangat besar untuk melindungi Yue Ru dan King Yuan yang jatuh koma. Xiao Yan juga terengah-engah, menatap ke arah pusat ledakan, bergumam pada dirinya sendiri. Aku harap kamu tidak mati, aku harus membiarkan King Yuan membunuh musuh. Teratai api selalu menjadi teknik pembunuh Xiao Yan. Saat berada di benua Doqi, Xiao Yan menggunakan Fenjue untuk secara paksa menggabungkan berbagai macam api ke dalam teratai kecil dengan kekuatan yang mengerikan, menemukan kesempatan yang tepat untuk memberikan kerusakan besar pada musuh. Sejak mendapatkan warisan Kaisar Tusi, dengan kekuatan Kaisar Yan pertama, fusi menjadi jauh lebih lancar, dan kekuatannya juga jauh lebih besar. Cincin api Kaisar, juga terdapat banyak ramuan obat dan keterampilan bertarung di dalamnya, tetapi ketika Xiao Yan datang ke benua Dodi, Xiao Yan tidak ada waktu untuk belajar keterampilan bertarung, dan yang lainnya adalah tidak ada tempat yang cocok, jadi sekarang Xiao Yan dapat berhadapan dengan yang kuat. Hanya ada sedikit keterampilan bertarung yang dapat digunakan untuk menyerang, dan Xiao Yan hanya dapat mengandalkan kekuatan dahsyat dari fusi api yang berbeda untuk membunuh. Bom, sebuah terowongan besar muncul di tempat pria berbaju hitam itu awalnya berada, dan akibatnya menyebar berputar-putar, dan setelah beberapa saat. Setelah asap menghilang, di dalam terowongan besar itu, sesosok yang termutilasi perlahan muncul. Awalnya, pria berbaju hitam itu agak meremehkan Xiao Yan, yang menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Ia pikir semut seperti ini bisa dengan mudah menangani semut-semut di tangannya. Bagaimana mungkin ia membayangkan semut seperti ini bisa melakukan serangan yang begitu mengerikan, dan ia hampir mati. Pria berbaju hitam yang selamat dari pusat ledakan, Xiao Yan mengamatinya dengan saksama dan hanya kehilangan satu tangan dan satu kaki. Perlu diketahui bahwa itu adalah teratai api dengan menggabungkan kekuatan dahsyat dari api yang berbeda, dan juga sempat terhenti sejenak setelah serangan jiwa King Yuan yang berkekuatan penuh. Bahkan serangan terkuat Xiao Yan hanya menyebabkan kerusakan berat pada pria berbaju hitam itu.
Pria berpakaian hitam dengan dou di bintang 3 itu pasti sangat mengerikan. Tangan dan kaki lelaki berpakaian hitam itu terus mengeluarkan darah mengalir dari tangan dan kaki yang terluka, membuat orang-orang tercium bau darah yang menyengat dari jauh. Bajingan kecil, kau benar-benar membuatku malu, aku harus membunuhmu hari ini. Pria berbaju hitam itu meraung ke arah Xiao Yan dengan wajah yang tak sedap dipandang. Xiao Yan menatap wajah garang pria berbaju hitam di hadapannya, karena meskipun pria berbaju hitam itu menderita luka yang begitu parah, aura yang terpancar dari tubuhnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Pengalaman bertempur bertahun-tahun membuat Xiao Yan tahu bahwa pria berbaju hitam di hadapannya itu akan menggunakan teknik terkuatnya. Bahkan jika mereka mati bersama, semua jiwa yang mati patuhi perintahku, berkorbanlah. Pria berbaju hitam itu mengeluarkan sebuah tas dengan satu-satunya tangannya yang tersisa, dan berteriak keras. Seketika itu juga, beberapa tubuh jiwa beterbangan keluar dari tas yang dikeluarkan pria berpakaian hitam itu, semuanya terbang. Tenggelam saja dalam kegelapan ini. Hehehe, setelah berbicara, tubuh pria berpakaian hitam yang tak sedap dipandang itu terbakar. Xiao Yan merasakan bau kehancuran dari tindakan pria berbaju hitam. Potongan-potongan aura gelap perlahan melayang ke langit dari tempat pria berpakaian hitam itu berada, membentuk sosok yang sangat besar. Wajah asli pria berbaju hitam itu diproyeksikan menjadi sosok jahat raksasa di langit. Kecuali kepalanya, seluruh tubuh sosok raksasa itu ditutupi kepala manusia yang padat. Brengsek, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Xiao Yan kepada Raja Naga Emas. Memang, situasi di depannya telah melampaui pemahaman Xiao Yan, dan ia harus segera meminta bantuan tuannya, Raja Naga Emas. Itu sebenarnya metode pengendalian mayat untuk jiwa keluarga iblis mayat. Seru Raja Naga Emas kaget di dalam ring. Jangan khawatir tentang ini, lihatlah bayangan hitam di tempat pria berbaju hitam itu berada. Itu berarti jiwa yang dikumpulkannya belum sepenuhnya terintegrasi dengan hantu di langit. Karena keluarga iblis mayat ini berfokus pada pengumpulan jiwa dan pengendalian boneka mayat, ini hal yang baik untukmu. Raja Naga Emas tertawa. Tuan, mengapa kita tidak menyelamatkan mereka dan membiarkan para hantu menyatu seperti ini? Aku khawatir. Xiao Yan tidak begitu memahami kekuatan Raja Naga Emas, jadi dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Bukannya mustahil untuk menyelamatkan mereka, tetapi menurut pengamatanku, sebagian besar dari mereka telah terkikis oleh energi iblis ras iblis, dan kewarasan mereka mungkin belum sepenuhnya hilang. Jiwa-jiwa ini sudah tahu bahwa meskipun mereka berjuang keras, mereka pasti akan tertelan. Tetapi jika kau membebaskan mereka, bukankah itu akan menjadi tambahan yang besar bagimu? Raja Naga Emas menatap Xiao Yan. Soal kekuatanku, kau bisa tenang saja. Saat aku berada di puncak, semut seperti ini tak layak disebut, meskipun sekarang aku di kondisi jiwa. Raja Naga Emas memancarkan aura yang kuat. Meskipun Raja Naga Emas bukan seorang apoteker, pemahamannya tentang apoteker tidak lebih buruk dari yang lain. Meskipun memang terlalu kejam menggunakan jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa, lebih baik membantu jiwa-jiwa ini membebaskan mereka daripada diperbudak oleh iblis. Ia akan sangat berterima kasih untuk berintegrasi ke dalam tubuh Xiao Yan. Karena bagaimanapun juga, mereka semua kuat, dan mereka berselisih dengan ras iblis. Mengumpulkan jiwa, sama seperti klan jiwa di benua Doki dulu. Meskipun tujuannya berbeda, metodenya hanya bisa dikumpulkan dengan membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan menatap langit, hantu yang masih menguat, semakin banyak jiwa melayang ke langit dari asap hitam yang dihasilkan oleh pria berbaju hitam. Ada jiwa yang lemah, ada juga jiwa yang kuat, tetapi mereka semua menyatu dalam bayangan langit. Xiao Yan melihat jejak permohonan di mata mereka, seolah mereka memohon agar Xiao Yan membebaskan mereka. Lagi pula, mereka semua kuat, bahkan jika mereka mati, mereka tidak rela diperalat oleh iblis. Ketika jiwa terakhir menyatu dengan bayangan di langit, bayangan itu memancarkan aura mengerikan dan jahat, menyebabkan seluruh ruang kecil itu sedikit bergetar. Xiao Yan menatap hantu besar di langit dan tetap diam. Di kejauhan, Yueru baru saja pulih dari getaran teratai api dan kemudian ia melihat momen ketika pria berbaju hitam itu berubah menjadi hantu raksasa. Tangan kecilnya menutupi bibirnya yang sedikit gemetar. King Yuan, yang berada di samping, yang melancarkan serangan jiwa, jelas-jelas menghabiskan seluruh tenaganya, dan juga pingsan. Xiao Yi berdiri di samping kedua gadis itu, tampak seperti boneka yang lucu dari kejauhan.
Xiao Yi, Yueru, jaga baik-baik King Yuan, jangan dekat-dekat, percayalah padaku. Xiao Yan buru-buru menghibur. Xiao Yi dan Xiao Yan memiliki ikatan batin yang kuat. Tentu saja tahu rencana Xiao Yan, lalu menarik Yueru dan King Yuan menjauh. Kakak Yueru, jangan khawatir, kakak Xiao Yan akan mengurusnya, kita harus percaya pada kakak. Melihat Yueru yang tidak lagi ketakutan, matanya tertuju pada Xiao Yan di depannya. Guru, sekarang bayangannya sudah terbentuk sempurna, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yan mendengarkan kata-kata Raja Naga Emas, dan menunggu hingga bayangannya benar-benar padat.